Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah statistika. Materi yang kami bahas kali ini adalah materi penelitian. Pertama-tama perkenalkan saya Nur Hidayanti selaku moderator dan anggota kelompok 6 yaitu Elvi Tare Paloan, Sulis, dan Auxilia Hervin selaku pembawa materi. Langsung saja kita ke pembahasan materi penelitian. Kepada pembawa materi pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian penelitian dan persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian. Pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Kemudian, persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu sistematis. Artinya penelitian harus dilaksanakan menurut pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu terencana. Artinya suatu penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu ilmiah. Artinya mengikuti cara yang telah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Demikian materi yang saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan materi tentang kriteria penelitian yang baik, jenis-jenis penelitian, serta metodologi penelitian. Kriteria penelitian yang baik. Yang pertama yaitu pelaksanaan penelitian harus dirancang secermat mungkin. Kedua, si peneliti harus mempunyai keahlian. Ketiga, topik penelitian harus objektif. Keempat, memerlukan kehati-hatian, kesabaran. Yang kelima, berkepentingan untuk menemukan hal-hal yang baru dalam bidang tertentu. Keenam, memerlukan alat dan prosedur pengumpulan data yang cermat. Ketujuh, adanya kesimpulan. Secara umum, penelitian mempunyai 4 tujuan pokok. Yang pertama, yaitu eksploratif. Adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, verifikatif. Adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga, pengembangan. Adalah melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada. Tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kita lanjut ke jenis-jenis penelitian. Dasar atau basic search. Kemudian penelitian terapan atau applied research. Yang kedua, menurut metode, yaitu penelitian survei atau survey research, penelitian ex facto, penelitian percobaan atau eksperimen research, penelitian naturalistik, penelitian polisi atau polisi research, penelitian tindakan atau action research, penelitian evaluasi, serta penelitian sejarah. Kemudian, menurut metode tingkat eksplanasi. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif atau hubungan. Kemudian yang terakhir, menurut jenis data, yaitu jenis kualitatif atau data berbentuk kalimat. Jenis kuantitatif, data berbentuk angka, serta gabungan atau bentuk kalimat dan angka.
Kita lanjut ke metode penelitian. Metode ilmiah adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan terhadap kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecah masalah. Ada 4 macam metode penelitian, yaitu yang pertama, metode filosofi. Dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Yang kedua, metode deskriptif. Dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta. Yang ketiga, metode histori, yaitu menggunakan data-data masa lalu. Yang terakhir, metode eksperimen, mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Ya, selanjutnya, konsep-konsep dasar penelitian. Yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu istilah yang terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Jenis konsep. Yang pertama, konkret. Contohnya rumah, kursi, manusia, kambing, dan sebagainya. Yang kedua, abstrak. Contohnya masyarakat, kontrasepsi, partisipasi, terpaan, dan sebagainya. Kemudian konstruk. Konstruk dan konsep adalah sama. Yang membedakannya adalah konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur, atau ditimbang, dihitung, dan sebagainya. Contohnya, lapar sebagai konstruk adalah mencerminkan rasa sakit setelah tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian popularitas sebagai konstruk adalah mencerminkan jumlah pilihan sosiometri yang diterima seseorang dari individu yang lain dari kelompoknya. Yang terakhir, kelas sebagai konstruk adalah mencerminkan tempat orang melakukan aktivitas proses pembelajaran. Nah, variabel. Variabel merupakan konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau kuantitatif, atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Yang ketiga, pengukuran, suatu kejadian yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Nah, untuk materi terakhir, yaitu tahap-tahap penelitian. Yang pertama, memilih masalah atau topik penelitian. Yang dimaksud yaitu masalah harus ada nilai penelitian, masalah harus visible. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, cara merumuskan masalah. Yang keempat, menentukan teori. Yang kelima, cara merumuskan hipotesis. Yang keenam, memilih pendekatan penelitian, yang dimana pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang ketujuh, operasionalisasi konsep penelitian. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, pengolahan data. Yang kesepuluh, analisis dan interpretasi data. Yang ke-11, membuat generalisasi dan kesimpulan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.